Selamat berjumpa dalam mata kuliah Teknologi Beton. Kali ini kita akan membahas perencanaan balok tulangan sebelah atau tulangan tarik karena dipasang di bagian bawah dari balok. Kita masuk ke latihan soal. Ada soal tentukan ukuran balok, berarti merencanakan. Dan dimensi tulangan yang diperlukan, dimensi maupun banyaknya tulangan yang diperlukan dari balok yang ditumpu sendi roll dengan bentang 12 meter. Pada balok bekerja beban hidup atau WL 18,50 kN per meter panjang dan beban mati di luar berat sendiri balok. Ini ada penekanan di sini di luar berat sendiri balok. Dan sebesar 11,50 kN per meter panjang. Dipakai FC aksen 30 MPa dan FY 400 MPa. Solusinya beton karena dipakai FC aksen 30 MPa maka dipakai beta 1 0,85. Kalau lebih dari 30 MPa maka beta 1-nya menggunakan rumus dan pastinya lebih kecil dari 0,85. Baja tulangan FY 400 MPa, epsilon Y atau tegangan lelehnya yaitu 0,002. Kemudian row balance dengan rumus ini didapatlah 0,0325. Kemudian row max itu adalah 0,75 row balance. Hasilnya adalah 0,0244. Kemudian row min hasilnya adalah 0,0035. Nah, untuk perencanaan dimudahkan diambil row adalah plus minus setengah row max. Setengahnya row max. Jadi row itu harus lebih besar dari row min, kurang dari row max. Maka diambil 0,0122. M itu 15,6863. Rn didapatkanlah 4,4131 MPa atau megapascal atau Newton per milimeter persegi. Selanjutnya kita mencari momen berfaktor. Karena tadi berat beban mati di luar berat sendiri balok, maka kita asumsikan berat sendiri balok. Ini terserah, bisa 6, bisa 7, bisa 8, silakan. 6 kN per meter panjang. Mg, momen gelagarnya ya, karena sendi roll masih ingat, maka momen maksimum adalah 1/8 QL kuadrat atau 1/8 6 dikali L kuadratnya ini. Ketemulah 108 kN. Momen beban mati 1/8 Q L kuadrat sekian 207. Kemudian momen beban hidup 1/8 ini Q L kuadrat sebesar ini. Kemudian kita masukkan momen ultimate-nya 1,2 mati, beban mati, yaitu ada momen akibat beban luar, beban mati, beban luar, kemudian momen dari gelagar atau berat gelagar tersebut. Kemudian ditambah 1,6 momen dari beban hidup. Ketemulah 910,80 kN momen ultimate. Mn perlu, kapasitas yang diperlukan adalah dibagi dengan ini resisten atau tahanan sebesar 1138,50 kN. BD kuadrat yang diperlukan adalah Mn dibagi Rn. Rn ini dilihat dari yang tadi ya, perhitungan tadi, ketemulah 257,9848 kali 10 pangkat 6 mm kubik. Ya, dikonversikan menjadi milimeter kubik. Jadi Mn itu adalah kilonewton meter, maka dikonversikan menjadi Newton milimeter ya. Maka dikali 10 pangkat 6 mm kubik. Ambil B, ditentukan salah satu ya. Kalau di B kita tentukan, kita buat 300, 350, 400, atau 450. Ini silakan mau di seperti ini silakan, atau mau ditambah lagi 500 silakan.
D rumusnya seperti ini, ya, BD kuadrat, jadi BD kuadrat ini dibagi dengan ini di akar. Ketemulah sekian ini. Ya, dibulatkan saja. Jika diambil B 450 mm, maka diperlukan D-nya 757 mm. Ditaksir, diasumsikan DS itu 80 mm. Maka H sama dengan D ditambah DS, ketemulah 837 mm atau dibulatkan menjadi 850 mm. H, jadi kita sudah ketemu dimensi dari balok tersebut. H atau ketinggiannya 850 mm, lebarnya 450 mm, kemudian DS itu jarak dari tulangan, separuh tulangan ke balok paling bawah 80 mm, kemudian D itu dari balok paling atas sampai dengan tulangan, ya, pertengahan tulangan di bawah, maka H minus DS ketemulah 770 mm. Nah, ini sudah lebih besar dari yang diperlukan tadi kita hitung. Karena tinggi dan lebar sudah ditemukan, maka kita mencari luas penampangnya. Ya. AC, luasan penampang adalah ini tinggi H dikali B. Nah, ketemulah sekian ini. Kita masukkan, dikonversikan ke dalam meter, ya, dikonversikan dalam meter 0,3825 meter persegi. Dan kita cari beratnya gelagar dikalikan dengan berat beton bertulang 23 kN per meter kubik, maka ketemulah 8,7975 kN per meter panjang, ya, karena ini tadi meter persegi, ini meter kubik, ketemulah meter panjang. Kita masukkan lagi momennya, ya, momennya kita masukkan 1/8. Ini sudah lebih besar dari asumsi tadi, ya, asumsinya kan 6. Ini ternyata ketemulah 8,7975. 1/8 KL kuadrat ketemulah 158. 158,3550 kN ini kita masukkan dalam perhitungan 1,2 MD. Ya, kita masukkan ditambah 1,6 ml, ketemulah MU yang baru, ya, MU yang baru 971,226 kN. MN yang diperlukan adalah MU yang baru dibagi dengan tahanannya. Ketemulah 1214,0325 kN. Itulah MN atau kapasitas penampang yang diperlukan. RN yang baru, MN dibagi BD kuadrat, ketemulah 4,5503 MPa. Ini sudah lebih besar dari RN lama, ya, 4,4131 MPa. Rasio tulangannya, karena RN baru lebih besar dari RN lama, kita pakai ini rho-nya. Maka rho tadi, ya, kita hitung, ya, kita hitung rho-nya, ketemulah 0,0126. Inilah yang kita pakai. Ini rho yang kita pakai, rho pakai. Kalau tadi masih separuhnya rho max, ya, ini sekarang rho-nya kita pakai ini. Kemudian kita masukkan luas tulangan AS. Luas tulangan adalah rho dikali B dikali D. 0, sekian untuk rho-nya, B-nya ini lebar, D ini sekian. Maka ketemulah inilah luas tulangan yang diperlukan, 4374,90 mm persegi. Silakan dicari di tabel penulangan, ya, untuk pendekatan luas tulangan yang diperlukan. Atau kalian bisa mencari dengan menghitung luasan tulangan dikalikan berapa banyaknya, kemudian harus mendekati atau lebih besar, ya, lebih besar dari yang diperlukan. Nah, kita pakai luas tulangan ini 12 itu jumlahnya. Ini diameter 22 itu deform, ini pasti ulir, ya, kalau simbolnya D sebenarnya ada ulir.
Maka ketemulah 4.563,43 mm persegi. Ini sudah lebih besar dari yang diperlukan. Maka inilah AS yang baru ya, AS yang baru. Dan untuk sengkang digunakan tulangan polos diameter 8 mm. Karena jumlah tulangan yang diperlukan cukup banyak, kemungkinan besar harus dipasang dalam 2 lapis ya, karena ada 12. Tidak mungkin 12 ini dipasang dalam 1 lapis karena kita harus memperhitungkan jarak antar tulangan. Syarat jarak bebas datar adalah JBD itu harus lebih besar sama dengan 25 mm. Atau JBD lebih besar sama dengan D. Karena diameternya ada 22, maka tidak mungkin dipakai 22, maka harus lebih besar dari diameternya, diameter tulangan maksudnya. Maka JBD yang diambil adalah jarak bebas datarnya 25 mm. Itu jarak minimum ya, tidak boleh kurang dari 25 mm. Jumlah tulangan yang dapat dipasang dalam satu baris, ini rumusnya seperti ini, maka ketemulah 8,06 batang. Tidak boleh diambil 9, maka harus diambil di bawahnya 8 batang. Maka sisanya 12 dikurangi 8 adalah 4 batang. 4 batang ditaruh di atas seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka sisanya 4 ada di atas. Kita hitung ini jarak X1 adalah dari tengah-tengah sini sampai ke pertengahan tulangan. Itu X1, DS itu dari jarak di sini kan sudah berubah lagi ya. Ini DS sampai ke bagian bawah tulangan. Kemudian jarak bebas datarnya adalah dari sini sampai di sini. Nah, ini 25 mm. Kemudian yang 25 meter di atas juga ini ya. Ketemulah X1-nya 15,67 mm. Kita periksa JBD-nya. Ini B minus 2 dikali 40 ditambah 8. 40 ini penutup beton, 8 ini adalah diameter sengkang. Diameter sengkang, ini sengkang ini. Minus 8 itu jumlahnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 22 itu adalah diameter tulangannya. Dibagi dengan 8 itu jumlah baris, dikurangi 1. Maka ketemulah 25,43 mm. Ya, ini harus lebih besar dari 25 mm atau sama dengan. Karena ini lebih besar, oke. Kita pakai. Kemudian kita periksa DS-nya. DS-nya pasti akan sudah berubah ya, 15,67 ini X1 ya. DS itu adalah X1 ditambah ini tulangannya ya 22 dibagi 2 karena separuhnya nih X1 separuhnya dibagi 2 ditambah 8 itu adalah diameter sengkangnya, kemudian 40 adalah penutup beton dari sini ke sini. PB penutup beton. Maka ketemulah 74,67 mm. Ini sudah lebih kecil dari 80 mm. Asumsi tadi DS di atas 80 mm. Maka bisa dipakai DS-nya 75 mm ya, sudah masih lebih kecil dari 80. Sehingga D akan berubah juga. D sama dengan H dikurangi DS 775 mm. Inilah yang akan kita pakai. DS 75 mm, D 775 mm. Selanjutnya kita periksa kapasitas penampang. Anggap baja tarik telah mencapai regangan leleh pada saat beton tekan mencapai regangan hancur. Epsilon CU-nya 0,003. Jadi asumsi ketika beton itu mengalami ledutan, maka akan terjadi retakan di bawah. Nah, saat itulah beton tekan mencapai regangan hancur. Saat beton hancur, maka baja tarik juga telah mencapai regangan leleh. Itu asumsinya. Maka kita cari gaya-gaya dalamnya. C sama dengan ini 0,85 FC aksen dikali BA. Maka ketemulah 11475 A Newton, itulah C. Kemudian T itu adalah AS
dikali FY. Ketemulah 1825372 Newton. Ya, satuannya dalam Newton. Keseimbangan gaya-gaya dalam itu adalah C sama dengan T, maka akan ketemu A. A 159,07 mm dan X itu adalah A dibagi beta 1. Ketemulah 187,15 mm. X itu adalah jarak garis netralnya, ya, garis yang memisahkan antara bagian desak dan bagian tarik. Ini diagramnya, diagram ketika beton mengalami hancur, maka di sini regangan ini betonnya tidak ada gambarnya karena beton mengalami hancur. Kita masukkan regangan baja tulangan tarik, epsilon S sama dengan D minus X bagi X kali epsilon CO. Ketemulah 0,0094. Ini sudah lebih besar dari regangan leleh dari baja 400 MPa, 0,002. Jadi asumsi kita baja tadi, baja tulangan tarik telah hancur, telah lelah. Buktinya adalah ini, ya. Buktinya adalah ini. Maka baja tulangan tarik telah mencapai regangan leleh, asumsi kita benar. Bagian terakhir kita mencari momen nominal dan momen terfaktor. Mn yang terjadi, ya, Mn yang terjadi berapa? Kita masukkan T kali D minus A per 2, ketemulah 12694788858 Newton milimeter. Ini dikonversikan ke kilonewton meter. Maka dikali 10 pangkat min 6. Kita masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemulah 126947889 kilonewton meter. Ya, dikonversikan dari newton milimeter menjadi kilonewton meter dikali 10 pangkat min 6. Ini sudah lebih besar dari Mn yang diperlukan tadi 1214,0325 kN. Logikanya, ya, karena AS yang diperlukan sudah lebih besar, ya, maka kapasitas penampangnya juga akan lebih besar. MR ini tahanan dikali Mn. Momen terfaktornya adalah 1015,5831 kN. Ini sudah lebih besar dari momen ultimate tadi, ya, momen terfaktor sebesar 971,2260 kN. Dua hal ini yang menjadi bagian akhir untuk koreksi. Kalau sudah lebih besar maka oke, perhitungan kita sudah benar. Baik, sekian latihan soal balok tulangan sebelah, rencangan balok tulangan sebelah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.